Bulan Oktober menjadi salah satu bulan berarti bagi sebagian orang, termasuk bagi negara Indonesia. Setiap awal bulan ini selalu diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila dan Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober. Peringatan lain yang populer di seluruh dunia pada bulan ini adalah Hari Halloween. Di balik fakta tersebut, nyatanya banyak tragedi yang terjadi pada Oktober tahun 2022 di berbagai penjuru dunia. Kejadian-kejadian tersebut menelan banyak korban, baik korban jiwa, korban luka-luka, dan bahkan trauma. Berikut ini rangkuman 6 peristiwa berdarah di seluruh dunia yang terjadi selama bulan Oktober tahun 2022. Awal Oktober tahun 2022 disambut dengan tragedi berdarah di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Hari yang bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila itu justru berubah duka. Kerusuhan ini menyebabkan 134 korban meninggal dunia. Peristiwa tersebut bermula ketika pertandingan antara Persebaya Surabaya dan Arema FC usai. Hasil pertandingan menunjukkan bahwa Arema FC kalah 2-3 melawan Persebaya Surabaya. Lantaran ada rasa kekecewaan dari penonton, supporter Arema atau yang biasa disebut Aremania itu pun turun ke lapangan. Sejumlah Aremania sempat melempari pemain Persebaya Surabaya dan disusul dengan penyerangan pemain serta kru ofisial Arema FC. Yang menjadi perdebatan adalah ketika petugas melakukan pencegahan dan upaya pengalihan. Aparat keamanan menembakkan gas air mata ke arah lapangan dan tribun. Tindakan ini membuat banyak orang sesak napas dan akhirnya tumbang. Kejadian tersebut membuat masyarakat di Malang dan sekitarnya berkabung. Tragedi Kanjuruhan gak hanya menorehkan duka bagi Indonesia, tapi juga menjadi sorotan media internasional, terutama di dunia sepak bola. Pada tanggal 6 Oktober tahun 2022 peristiwa berdarah kembali terjadi, kali ini di Thailand. Seorang mantan polisi melakukan penembakan dan penyerangan brutal dan menewaskan sedikitnya 37 orang. Sebagian besar korban merupakan anak-anak. Karena kejadian tersebut berlokasi di sebuah tempat penitipan anak di Provinsi Nong Bua Lampung. Bahkan, penyerangan ini gak hanya terjadi di satu tempat. Pada hari yang sama, tersangka keluar dari tempat kejadian pertama dan mulai membunuh siapapun yang ia temui di sepanjang jalan hingga sampai di rumah. Di rumah,
Ia pun membunuh sejumlah anggota keluarganya dan akhirnya bunuh diri. Tersangka dari kejadian ini adalah Panya Kamrap, seorang warga setempat yang pernah menjadi sersan polisi. Ia diberhentikan pada Juni tahun 2022 karena penggunaan narkoba. Masih di wilayah Asia Tenggara, terjadi serangan udara berupa penembakan yang dilakukan tentara Myanmar pada tanggal 23 Oktober tahun 2022. Tentara Myanmar menembaki daerah pemberontak di negara bagian Kachin, timur laut Myanmar. Jet-jet tersebut menargetkan acara yang digelar di sebuah desa dekat dengan kota. Bertujuan untuk merayakan ulang tahun ke-62 Kachin Independence Organization atau KIO, formasi politik pro-kemerdekaan kelompok etnis tersebut. Perayaan Halloween menjadi sebuah acara tahunan di Itaewon, Korea Selatan. Setelah vakum 2 tahun karena pandemi COVID-19, acara tersebut kembali digelar pada 2022 ini. Namun, saking padatnya kerumunan di area tersebut, tragedi Itaewon terjadi pada tanggal 29 November. Pusat Penanggulangan Bencana dan Keselamatan Korsel mengatakan bahwa tragedi ini menewaskan setidaknya 155 orang dan 30 orang dalam kondisi kritis serta 122 orang lainnya luka ringan. Korea Selatan mendeklarasikan masa berkabung nasional sampai tanggal 5 November dengan mengibarkan bendera setengah tiang di gedung-gedung federal. Kepolisian setempat bahkan membungkuk meminta maaf karena gagal mencegah tragedi tersebut. Sedikitnya 134 orang meninggal setelah jembatan penyeberangan berusia seabad runtuh di negara bagian Gujarat, India pada Minggu malam tanggal 30 November tahun 2022. Kejadian tersebut menyebabkan ratusan orang terjun ke Sungai Mahju. Sekitar 350 orang berada di atas dan di sekitar jembatan kala itu. Jembatan tersebut dibangun pada 1880 selama era Victoria, dengan panjang sekitar 230 meter. Jembatan itu runtuh setelah 4 hari dibuka kembali untuk umum dan sekitar 7 bulan setelah dimulainya renovasi. Jembatan ini sangat sibuk selama akhir pekan, karena musim festival Hindu menarik lebih banyak wisatawan dan keluarga.
Laporan dari media lokal menunjukkan bahwa jembatan tersebut kelebihan kapasitas ketika peristiwa kali ini terjadi di Somalia. Presiden Somalia mengatakan sedikitnya 100 orang tewas dalam 2 pengeboman mobil pada Sabtu di ibu kota, Mogadishu. Jumlah ini dapat meningkat mengingat korban luka telah mencapai hampir 300 orang. Kelompok ekstremis Al-Shabaab yang terkait dengan Al-Qaeda, yang sering menargetkan ibu kota dan menguasai sebagian besar negara. Mereka mengaku menargetkan Kementerian Pendidikan. Kelompok itu juga berkomitmen untuk perang sampai negara tersebut diperintah oleh hukum Islam dan meminta warga sipil untuk menjauh dari wilayah pemerintah. Itulah 6 peristiwa berdarah yang terjadi selama Oktober tahun 2022. Deretan peristiwa berdarah yang mencekam tersebut telah menewaskan puluhan hingga ratusan orang. Semoga hal tersebut tidak akan terulang kembali. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Acadaba.